Kak mau nanya kerjasama Kerjasama apaan? kerjasama Indonesia Australia itu apa aja sih Kak? Banyak nggak tahu. Jadi gini, Indonesia dan Australia itu dua negara yang memiliki kepentingan bersama. Nah, dua negara itu menjalin kemitraan strategis komprehensif yang mencakupi beberapa bidang. Nah, bidang pertama itu politik dan keamanan. Kedua, ekonomi dan perdagangan. Ketiga, infrastruktur dan transportasi. Keempat, pendidikan dan kebudayaan. Dan yang terakhir, kesehatan yang paling penting. Oh gitu ya Kak. Kalau parigamanya gimana sih Kak? Kalau parigamanya itu, pertama kan ada liberalisme. Nah, liberalisme itu kayak paradigma yang menekankan bahwa dua negara ini dapat bekerja sama dengan damai dan mencapai keuntungan bersama, kayak mutual benefit. Oh gitu. Iya. Nah, mau nanya prinsip-prinsipnya juga nggak nih? Mau dong. Siapa yang nggak mau? Oke, prinsipnya pertama itu lebih banyak kerjasama dibanding konflik. Terus juga keterbukaan ekonomi dan perdagangan, diplomasi, perjanjian, dan organisasi internasional, people to people relation, dan yang terakhir paling penting itu nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk realisme gimana sih Kak tuh? Nah, kalau untuk realismenya bisa dijawab sama teman aku. Oke. Tutup. Menjelaskan tentang realismenya. Hubungan Indonesia dan Australia sering sekali pasang surut, tetapi mereka tetap bekerja sama karena memiliki kepentingan keamanan nasional bersama. Oke, poin-poin utama yang paling penting, yang pertama itu kerjasama militer dan pertahanan dilakukan untuk menjaga stabilitas kawasan Indonesia Pasifik. Yang kedua, persaingan pengaruh di kawasan mendorong kedua negara tetap keduanya bekerjasama untuk menjaga balance of power, terutama terkait China dan Amerika Serikat. Yang ketiga, kerjasama intelijen dan kontraterorisme meningkat setelah bom Bali untuk menjaga ancaman keamanan bersama. Jadi inti dari realisme adalah kedua negara bekerja sama bukan karena kepentingan emosional, tetapi karena saling membutuhkan secara keamanan, stabilitas, dan kepentingan geopolitik. Ya. Yes. Sabar nih, gue pilih dulu kan satu-satu. Nih lihat gambarnya. Gue waktu itu pernah nonton di salah satu film tuh, dia dari Australia gitu, mirip harta karun ya, harta karun gitu. Oh my god. Ini juga ngomong tentang Australia, kalian tahu nggak letak wilayah Australia dan regional? Betul. Jadi guys, letak wilayah Australia dan Indonesia ini berada di Samudra Asia dan Pasifik. Indonesia ini berada di Asia Tenggara yang diantaranya itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kalau Australia itu, ada yang lupa. Jadi Indonesia juga berada di dekat wilayah ASEAN dan wilayah Australia yaitu kota Darwin. Nah, kalau letak wilayah Australia ini berada di Oceania di dekat Indonesia. Nah, kalian mau tahu nggak sih Melbourne itu di mana, Sydney itu di mana? Dan Adelaide, jadi itu Melbourne itu ada di selatan Australia, Sydney ada di timur Australia, sedangkan si Adelaide ini berada di tengah selatan Australia. Tunggu, tapi tahu nggak luas wilayah dari kedua negara tersebut? Apa? Nah, jadi luas wilayah kedua negara tersebut yang pertama Indonesia, luasnya itu kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi. Sudah mencakup daratan dan juga wilayah laut yang luas. Indonesia itu termasuk kepulauan terbesar di dunia yang dimana penting untuk dalam geopolitik maritim. Yang kedua ada Australia. Australia itu luasnya itu kurang lebih 7,7 juta kilometer persegi. Dia termasuk dengan daratan terluas di dunia. Australia sendiri itu termasuk negara besar dengan penduduk yang jumlahnya sedikit. Jadi dia membutuhkan kerjasama antara tetangga yang dimana Indonesia juga termasuk.
Gue lupa deh hubungan regionalnya antara Indonesia sama Australia. Jadi hubungan regional antara Indonesia dan Australia itu ada kedekatan geografis, guys. Nah, membuat keamanan maritim, perdagangan, dan juga pendidikan dari hubungan regional negara benua Indonesia dan Australia tersebut. Kalian tau gak sih? Gue juga tahu sesuatu. Jadi tuh Australia punya 3 kota. Terus mereka juga punya kedudukan strategisnya masing-masing. Yang pertama tuh ada Sydney. Sydney tuh dikenal sebagai pusat ekonomi sekaligus pelabuhan internasional yang menghubungkan Australia dengan dunia. Terus yang kedua tuh ada Melbourne. Melbourne itu dikenal sebagai pusat pendidikan dan teknologi. Terus dia juga dikenal sebagai ekonomi terbesar kedua di negaranya. Nah terus yang terakhir itu ada Adelaide. Dia tuh perannya tuh penting banget karena dia tuh sebagai pusat industri pertahanan dan logistik. Nah, berhubung lo abis ngejelasin logistik, ekonomi segala macam, pasti nggak luput kan dari sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Jadi gue bakal ngejelasin atau bakal ngasih tahu lu semua tentang sumber daya alam atau sumber daya manusia dalam kedua negara tersebut. Jadi guys, jadi dari Indonesianya sendiri itu sumber daya alam fisiknya itu ada kehutanan, gas, nikel, batu bara, minyak, dan kelautan. Dan sumber daya manusianya itu tenaga kerja yang besar, jadi produktif. Multikulturalnya itu ratusan suku, budaya, dan bahasa, di mana menjadi daya tarik pariwisata dan promosi. Australianya sendiri itu sumber daya alam fisiknya itu ada besi, emas, gas alam, peternakan sapi dan domba, serta gandum. Dia itu sumber daya manusia multikulturalnya itu dari Melbourne, Sydney, dan Adelaide. 3 kota tersebut itu termasuk dalam kota paling multikultural di dunia dengan pendatang dari Asia, Eropa, dan juga Timur Tengah. Nah, jadi memudahkan pendatang atau kerjasama pendidikan, budaya, dan migrasi, di mana pelajar Indonesia juga berdatangan. Gue punya yang bilateralnya nih. Apa tuh? Jelasin dong. Jadi ada hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Nah, ribuan pelajar Indonesia itu banyak yang kuliah di Australia. Ada di Adelaide, ada di Melbourne, ada di Sydney. Jadi banyak universitas Australia yang bekerjasama dengan Indonesia. Nah, contohnya itu ada Universitas Melbourne, ada Monash, ada UNSW, ada UniSA. Terus yang kedua aku mau jelasin ekonomi dan perdagangannya. Kerjasama Indonesia dan Australia ini bisa disebut dengan EACPA, yaitu Indonesia Australia Comprehensive Economic Partner, yang dimana Australia itu ngirimin Indonesia itu gandum sama daging. Nah, sedangkan Indonesia mengekspor contohnya otomotif, terus habis itu produk pertanian dan juga tekstil. Nah, terus lo tau gak sih di sektor keamanan dan maritim itu tuh kerjasamanya tuh bisa dimulai dari patroli laut bareng-bareng, terus kayak penanganan imigrasi ilegal, terus juga mereka latihan militer buat kayak ngejagain stabilitas kawasan mereka. Nah, selain itu tuh mereka juga kayak mempererat hubungan negara mereka tuh juga dengan budaya sama multikulturalismenya mereka. Jadi tuh festival Indonesia yang ada di Sydney, yang ada di Melbourne, terus komunitas diaspora yang besar juga kayak bikin masyarakat warga kedua negara tuh jadi lebih dekat gitu. Udah yuk lanjut main atuh. Ayo udah tadi. Ngobrol sama Ini guys, itu pemain Indonesia pemain Australia yang dinaturalisasi gak sih? Bukan? Iya. Sorry. Lu yang salah. Kayak si Louis. jujur, janggal.
Iya tahu. Nah, Kenapa? ngomong-ngomong tentang Indonesia Australia, kalian tahu nggak sih kalau misalnya Indonesia Australia itu sering banget kerjasama di bidang olahraga? Oh my god, iya jadi Indonesia sama Australia itu ternyata punya kerjasama yang kuat di bidang olahraga. Nah contohnya kayak tadi itu teman-teman. Contohnya itu ada pemain Australia yang dinaturalisasi ke Indonesia. Ada juga pemain Indonesia yang main di klub Australia. Selain di bidang olahraga, di bidang pariwisata Indonesia dan Australia itu juga lumayan solid dan kuat banget. Contohnya itu mereka tuh emang punya program tentang promosi wisata edukasi dan juga peningkatan ekonomi melalui tim kuliner dan investasi. Contohnya nih di tahun 2016 warga Indonesia itu ke Australia itu ada lebih dari 116.000 yang di sana itu warga Indonesia juga membantu warga lokal yang ada di Australia. Sedangkan warga Australia di tahun 2015 itu ke Indonesia lebih dari 1 juta dan menghasilkan 18 triliun rupiah atau sekitar 1,8 miliar US dollar. Jadi dengan adanya hubungan kerjasama ini, Indonesia dan Australia itu sama-sama meningkatkan perekonomian atau UMKM di negara Australia dan Indonesia gitu. Ada budaya Indonesia Australia nih. Nah, ada budaya Indonesia yang dikenal oleh warga Australia atau negara Australia. Pertama ada kerajinannya. Nah, kerajinan itu ada apa aja sih? Ada batik, ada wayang, sama kerajinan Bali. Nah, yang kedua ada seni dan tari. Nah, seni dan tarinya itu tari Bali, yaitu tari kecak. Nah, yang terakhir ada kuliner. Ada sate Padang, ada nasi goreng, ada sate, dan yang terakhir ada tempe dan tahu. Sekarang aku mau jelasin budaya Australia yang masuk ke Indonesia. Pertama ada kuliner, yaitu meat pie. Yang kedua ada makanan juga namanya fish and chip. Kalau kalian tahu pasti kalian pernah makan kan. Nah, yang terakhir ada musik. Musiknya itu yang ada di Indonesia, yaitu musik pop rock Australia. Jis, kamu lagi ngapain, Jis? Ini gue lagi nyari beasiswa buat kuliah. Apa? Emang lu mau kuliah di mana? Mau kuliah di Aussie. Lu tahu nggak sih kalau Indonesia itu juga kerjasama sama Australia di bidang pendidikan? Ini deh. Nah, Indonesia ini juga banyak bekerjasama dengan Australia di bidang pendidikan. Salah satunya itu melalui program Australia Our Scholarship yang dimana membuka peluang bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan studinya di universitas terbaik di Australia. Yang kedua itu ada Hadiria Monash University di Indonesia, letaknya di Bay City, merupakan kampus internasional pertama di luar Australia. Kampus ini itu menghubungkan mahasiswa Indonesia dengan jaringan global lebih dari 170 negara. Yang ketiga itu lewat tingkat sekolah kerjasamanya, seperti pertukaran pelajar. Nah, dengan kolaborasi ini, Indonesia dan Australia dapat melahirkan generasi muda yang berwawasan global dan pendidikannya juga makin bagus. Nah, selain pendidikan, Indonesia dan Australia juga bekerjasama di bidang kesehatan. Salah satu kerjasamanya itu ada di Sydney, yaitu Sydney itu unggul dalam teknologi medis dan layanan masyarakat. Universitas Sydney dan UNSW itu bekerjasama dengan Kampus Indonesia dalam penelitian ibu dan anak, kesehatan digital, dan penanganan penyakit tropis. Nah, Rumah Sakit Sydney ini juga menerima tenaga kesehatan Indonesia untuk mengikuti pelatihan medis. Dengan kerjasama ini itu dapat meningkatkan kualitas layanan medis dan kualitas kesehatan Indonesia dan Australia.